Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan seperti zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslimin dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian berulah mereka mengunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu, korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad SAW dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan yang mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa yang besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Perang Badar sebagai Yaum al-Furqan, alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan mana yang batil. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah Perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil ataupun Perang Badar dan menuju jihad besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab Perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar dari Perang Badar itu, wahai Rasulullah?"
Jihad melawan hawa nafsu. Jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari Perang Badar di bulan suci Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi Perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah SAW, di antara kami ada yang berpuasa. Namun, ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di usia 40 tahun, perjalanan dakwahnya dilindungi oleh sang paman, pemimpin Bani Hashim yang berasal dari suku Quraisy, yakni Abu Thalib. Pasca kematian Abu Thalib pada 619 Masehi, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham alias Abu Jahal yang sangat memusuhi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad SAW serta kegiatan dakwahnya secara tidak langsung telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Makkah. Selain itu, kaum Quraisy lainnya juga melihat umat Islam sebagai penjahat yang mengancam lingkungan serta kewibawaan mereka. Selesai.